Halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Uh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Ya, sebenarnya stunting itu sebenarnya paling bagus mungkin kalau misalnya ngobrol nih, kita kolaborasi antara dokter kandungan dan dokter anak. Ya, gimana caranya mencegah stunting dalam kehamilan, terus nanti diteruskan dengan dokter anak. Tapi oke lah, kita bahas secara superficial dulu ya. Jadi stunting sebenarnya itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kekurangan gizi yang kronis pada bayi ya, balita. Dalam 2 tahun pertama kehidupannya biasanya kita bisa cek gitu ya. Nah, dalam 2 tahun itu kita juga bisa cek terjadi gangguan pertumbuhan, biasanya lebih pendek dari balita seusianya ya. Nah, terus gimana, pertanyaannya gimana dok kita bisa tahu gitu ya, kok tahu kalau ibu bapaknya pendek, anaknya kan bisa jadi pendek juga ya. Masa ibu bapaknya pendek, anaknya tinggi gitu ya, atau ibu bapaknya tinggi, anaknya pendek gitu ya. Jadi secara gak langsung juga terikat secara genetik. Nah, itu dilihatnya dari grafik pertumbuhan. Jadi WHO itu dia sudah sudah buatkan grafik pertumbuhan. Jadi kalau misalnya dari grafik pertumbuhan itu kurang dari 2 standar deviasi, maka kita bisa mendiagnosis adanya kecurigaan ke arah stunting gitu. Gitu, sahabat Nova. Kalau stunting udah sekali kena gitu ya, itu sulit untuk merubah kondisi stunting ini. Jadi dia berkembang dengan kondisi stunting. Apalagi kalau misalnya kekurangan gizi kronis ini, yang paling penting itu kan 1000 hari pertama kehidupannya. Setelah itu ternyata berlanjut lebih dari 1000 hari. Wah, itu lebih parah lagi ya. Jadi otomatis banyak tuh akhirnya yang salah satu yang paling jelas adalah tinggi. Kita lihat dari tinggi. Jadi ada banyak ibu-ibu yang tingginya di bawah 145, ada yang 145 di bawah 150 gitu ya. Nah, itu juga mungkin kalau memang tidak ada keturunan secara genetik pendek, kemungkinan besar ibu itu terkena stunting di dulunya di kehidupan awalnya gitu. Nah, ini berbahaya stunting karena tidak bisa diputar balik, tidak bisa dikembalikan normal begitu loh, sahabat Nova. Jadi sangat penting memperhatikan nutrisi bayi di 1000 hari pertama kehidupannya. Dan makanya WHO juga mencanangkan program 1000 hari. Indonesia kemarin juga sempat tuh program 1000 hari di salah satu pencanangnya dari dokter-dokter dan profesor obgyn seluruh Indonesia. Salah satunya juga ada konsulen saya juga di sana. Untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, terutama anak-anak kita gitu ya, sangat penting lah kebutuhan nutrisi baik mulai dari sejak kehamilan hingga minimal 1000 hari pertama usia bayi ya, karena disitulah kita bisa, jadi jangan marah kalau misalnya nutrisinya tidak terpenuhi, kekurangan nutrisi, terus anaknya jadi kurang pintar, terus marah-marah, kamu ini kok nggak pintar, nggak kayak si ini, nggak kayak si itu gitu ya. Ternyata setelah dicek-cek, wah nutrisinya mama papanya kurang nih ngasihnya dari sejak kehamilan ya. Jadi buat sahabat Nova yang sedang hamil, dari mulai detik ini selesai nonton ini ya, langsung siapin tuh nutrisi di atas meja. Ya yang bergizi, semua yang bergizi seimbang, suplemen juga minum sesuai instruksi dokter. 1000 hari pertama kasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, 6-8 bulan kasih MPASI. Kalau yang dikasih ASI sebelumnya ASI eksklusif, boleh MPASI-nya 6-8 bulan itu 2 kali atau lebih. Kalau dan 9-23 bulan berikutnya itu 3 kali atau lebih MPASI-nya. Nah, kalau yang nggak kasih ASI ya, dari sejak 6 bulan pertama itu MPASI sudah kasih 4 kali atau lebih sehari. Ya, terus jangan lupa juga lakukan stimulasi untuk perkembangan otak anak ya. Jadi banyak sekarang tuh udah banyak sekali apalagi di Jakarta ini banyak sekali center-center yang sudah mulai secara dini
memberikan program-program untuk perkembangan kognitif anak. Ya banyak kursus, banyak sekolah yang sudah dimulai dari sejak anaknya kecil-kecil, 2 tahun aja kadang-kadang udah disekolahin tuh, ya kan di Jakarta nih, gitu. Itu juga bagus gitu ya. Nah yang paling penting adalah menjaga tetap nutrisi seimbang yang sehat dan cukup setiap harinya. Ingat, nutrisi dan kalori per 24 jam sejak hamil sampai nanti 1000 hari usia bayi. Itu sangat krusial.